Hai guys, ketemu lagi dengan saya membongkar rahasia domino. Oke baik, banyak orang berpintar dalam permainan domino namun tidak pernah bisa juara, tidak bisa menang dalam sebuah turnamen. Nah pertanyaannya, kenapa kok dia pintar dalam permainan sehari-hari dia bisa menang, namun ketika dia turnamen atau pertandingan memperebutkan hadiah, kenapa dia nggak bisa juara? Nah, mari kita lihat. Ternyata setelah saya analisis, setelah saya hitung-hitung, ternyata disinilah masalahnya. Baik. Oke, permainan domino adalah permainan yang seperti saya bilang bahwa menguras tenaga, menguras pikiran, menguras fisik. Oke, baik. Dan kebanyakan orang pemain domino itu adalah banyak permainan di malam hari. Oke, baik. Anggaplah sebuah permainan yang terdiri dari 8 full, ya. Dan saya telah membuat ini sebuah ilustrasi bahwa anggaplah ini adalah full D. Full D itu terdiri dari 4 pasang. Anggaplah ini Anwar dengan Akbar, Undin dengan Daud, Lapon dengan Dedi, Hussein dengan Lahudu. Kira-kira begitu. Maka ini akan terjadi 3 kali pertemuan untuk pada babak penyisihan. 3 kali pertemuan. 1 kali permainan itu biasanya dalam pertandingan terdiri dari 10 kocokan. Nah, untuk 1 kali kocokan itu di sini ada 28 kartu. Artinya pemain itu harus bisa menghitung adalah tentang di mana posisi kartu itu berada, apakah di dirinya, di temannya, di lawan. Dia harus hitung semua ini 1 kali permainan. Dalam hal ini seperti ini. Nah, bila 1 kali permainan ada 10 kocokan, maka 1 kali 10 kocokan sama dengan 28 kartu, 28 maka sama dengan 280 kartu. Itu permainan untuk 1 kali game. Nah, karena ini di poolnya ada 4, maka dia terdiri dari 3 game. Maka 3 kali 10 kali 28 maka ada terdiri dari 840 kartu yang harus diingat. Oke, baik. Kita anggaplah ini saya sudah buat ilustrasi. Pool D ada terbuat begini permainan bahwa poinnya seperti biasanya adalah menang 3 poin, kalah 0 poin, dan seri adalah 1. Nah, ini terjadi buat seperti ini. Ternyata adalah ilustrasi adalah pemenangnya adalah AA 9 poin, UD yaitu nomor 2 Undin dan Daud adalah 3 poin, 1 kali menang. Lapon dengan Dedi adalah 6 kali poin, dan ini adalah 0. Artinya yang menang masuk ke babak selanjutnya adalah Anwar dan Akbar. Baik, kita selanjutnya kita masuk ke fullnya. Artinya yang masuk ke di sini di perempat final adalah Akbar dan Anwar. Kemudian di full B, A, full C, di full D ini tadi adalah Akbar dan Anwar. Maka selanjutnya adalah begitu juga dengan yang lainnya. Artinya kalau saya hitung-hitung, ini kan cuma skema, maka kita berhitung bahwa di penyisihan itu ada 3 kali main. Kemudian di perempat final itu 1 kali main, karena ini sudah menggunakan sistem gugur. Kalau ini tadi adalah sistem setengah kompetisi, sekarang sistem gugur. Kemudian di semifinal itu adalah 1 kali main, kemudian di final 1 kali main. Artinya semua permainan ini akan ada 6 kali game, ya. Nah, jika 6 kali main kemudian 10 kocokan, maka seseorang itu dia menghitung adalah 1680 kartu, ya. Ini. Nah, baik. Artinya, nah sekarang mari kita menghitung waktu. Biasanya dalam permainan, apalagi dalam bentuk kompetisi atau memperebutkan hadiah, untuk
satu kali turun, misalnya begini, untuk satu kali turun itu terdiri biasanya adalah 20 detik. Ya, lama orang mikir apakah ini seperti itu kira-kira, yang mana dia akan turunkan, apakah lagu teman segala macam begitu ya. Artinya, nah 20 detik. Nah, untuk satu kali permainan tadi itu ada memerlukan 560 detik atau 93 menit. Ya. Nah, jika satu kali main itu terdiri dari 10 kocokan, maka satu kali permainan itu ada 90 menit sama dengan 1,5 jam. Baik, jadi untuk tadi di sini misalnya seperti ini memerlukan waktu 1,5 jam. Karena orang lama mikir, apalagi ini permainan. Nah, jika di babak penyisihan itu 3 kali game terdiri dari 10 kocokan, maka memerlukan 4,5 jam. Baik, jadi perlu waktu 4,5 jam. Belum lagi mengatur ketemu orang dengan orang, siapa lagi teriak-teriak begitu panggil. Baik, selanjutnya di babak berikutnya, di babak perempat final 1 kali, babak semifinal 1 kali, dan final ini kan terjadi 3 kali main, itu juga artinya terjadi 4,5 jam. Jadi total waktu yang diperlukan adalah 9 jam untuk main, untuk sampai menang. Nah, jika permainan itu dimulai pukul 8 malam, berarti pukul 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Maka dia akan berakhir jam 5 subuh. Nah, Anda bisa bayangkan kalau dimulai dari jam 8 malam sampai jam 9 sampai jam 5 subuh dengan menghitung 1680 kartu, apa mampu? Saya pikir nggak mampu. Kenapa? Kapasitas otak manusia, kemampuan kerja kita, otak kita itu hanya sampai jam 10 malam. Paling-paling jam 12 malam. Karena itu sudah biasa waktu tidur. Kenapa? Pada saat itu kita sudah mulai kekurangan oksigen di otak. Sehingga kemampuan otak berpikir sudah lemah. Jadi apalagi jam 1, 2, 3, 4, 5 itu memerlukan tenaga, karena itu para juara dari penyisihan semua ketemu di situ, artinya para yang pintar-pintar. Oleh karena itu wajar, atau saya pikir inilah penyebabnya kenapa orang pintar yang kuat memikir itu tidak mampu sampai menjadi juara. Terus pertanyaan kita, siapa yang menjadi juara? Nah, itulah pertanyaannya. Kenapa orang bisa juara? Justru kadang-kadang yang menjadi juara itu adalah orang-orang yang tidak kuat memikir di awal. Kalau bisa begitu, ya, karena permainan ini bisa menang tanpa harus memikirkan terlebih jauh atau tidak terlalu memikirkan itu kartu. Nah, ini nanti kita akan bahas pada episode berikutnya. Oleh karena itu, yang saya bahas adalah mengapa orang pintar yang biasa main satu kali biasa menang, namun pada saat pertandingan tidak bisa juara. Itulah sebabnya, karena kemampuan berpikir otak manusia dengan waktu yang lama seperti itu, dengan jumlah kartu yang harus dihitung 1680 kartu untuk sebuah permainan, itu di waktu subuh itu sudah tidak akan mampu, karena dengan kapasitas otak seperti itu. Demikian pemirsa, demikian saudara yang suka main game, inilah alasannya sehingga Anda tidak bisa juara. Jangan lupa subscribe.